Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga detik ini masih Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, umur panjang maupun kesempatan, sehingga kita masih bisa bersama berkumpul di Masjid Darul Hasan dalam rangka pengajian rutin Selasa malam Rabu bersama Ustaz Dr. Jody Iskandar. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita dan insya Allah akan melanjutkan kajian dari tema sebelumnya, yaitu 9 syarat sah sholat secara umum. Dan kemarin kita baru sampai bab yang keempat, ya, bilangnya hadas. Masih ada 5 lagi dari kajian materi tersebut, dan mari kita bersama mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, panutan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib dan sholat isya bersama yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan kajian pada malam hari ini, mari kita bersama membuka dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita bersama mendengarkan materi yang langsung akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Qurban. Pertanyaannya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, Syarhul Risalati Syurutis Shalah wa jibatiha wa arkaniha, penjelasan syarat-syarat sholat, wajib-wajib dan rukun-rukunnya. Di pertemuan yang lalu kita telah membacakan syarat wudu. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat niat, yang kelima menjaga untuk tidak membatalkan wudu sampai sempurna wudu, yang kelima hilangnya hadas, yang keenam, yang ketujuh istinja atau istismar sebelum wudu, yang kedelapan air yang suci dan halal, yang kesembilan tidak ada yang menghalangi air menyentuh kulit, dan yang kesepuluh masuk waktu sholat khusus orang yang memiliki penyakit hadasnya terus menerus.
Adapun untuk yang normal syarat wudu ada 9. Kita telah sampai kepada syarat yang keempat, yaitu niat. Berikutnya wasaratu al-khamisu min syuruti sihhatil wudu'i. Syarat yang kelima, istishabu hukmiha bi an la yanwiya qat'aha hatta tatimma at-taharatu. Menjaga untuk tidak membatalkan wudu sampai wudunya telah sempurna. Kalau qata'a an-niyata, seandainya ada niat membatalkan wudu asna al-wudu, di saat dia sedang berwudu masohah, maka wudunya tidak sah. Berarti hati itu harus dijaga selama berwudu, harus dimantapkan betul-betul, tidak ada keraguan-keraguan. Bal budda min istishabiha min awalil wudu hatta nihayatihi. Jadi dia harus menjaga tekad berwudu dari awal sampai akhir. Fala yanwi qat'uha hatta tatimma at-taharatu. Jadi tidak ada niat untuk membatalkan wudu. Qauluhu wasatu salisu min syuruti sihhatil wudu in kitabul mujibin. Syarat yang keenam, hilangnya hal-hal yang mewajibkan wudu. Terjemah bebasnya, hilangnya hadas. Hadasnya sudah hilang. Hal-hal yang menyebabkan hadas sudah hilang. Misalu, contoh, mujibul wudu'i khurujul bauli. Contoh penyebab hadas, yaitu keluarnya air kencing. Fala yasihu al-wudu hatta yanqati'a al-baul. Tidak diperbolehkan memulai wudu kecuali setelah kencingnya selesai. Kelihatannya nggak mungkin ya, jarang ya, maksud orang sambil kencing berwudu ya, hal mustahil ya. Tapi ini dibahas oleh para ulama ya. Karena manusia itu memang macam-macam, ada yang normal, ada yang tak normal. Ya, untuk mencegah hukum itu ya dijelaskan. Ya. Ada beberapa manusia itu unik kadang-kadang, ya kan? Sehingga dijelaskan semua yang normal maupun yang tak normal. Falau tawaddu'a wa huwa yabulu masoha. Jadi kalau ada orang wudu sementara dia masih kencing, atau mungkin kencingnya bertahap 5 menit kencing, 5 menit kencing. Kalau belum selesai jangan wudu dulu. Yakinkan sampai berhenti kencingnya. Ya. Ini biasanya ada gangguan di ginjal. Maka apa biasanya jengkol mentah. Ceret berhenti. Kemudian ceret berhenti lagi. Nah, itu ya. Tunggu dulu. Gimana kalau nunggu kok sampai ketinggalan jamaah ya enggak apa-apa. Ada udzur. Selesaikan dulu ya air kencingnya. Li'annal mujiba lam yanqati, karena yang menyebabkan batalnya wudu belum selesai. Bal yajib alaihi an yantadhira, dia wajib menunggu hatta yanqati'a al-khariju thumma yatawadda. Sampai betul-betul yang keluar tersebut selesai, baru diperbolehkan berwudu. Wa kadzalika law tawadda'a wa huwa fi hali khurujil rih, demikian juga orang yang masih kentut terus-terusan. Habis makan apa? Terkena rambat ya. Kena rambat itu kan dia makan ubi. Bisa memproduksi gasnya banyak gitu. Makannya banyak, kentutnya banyak gitu ya. Masoha tidak sah. Bal yantadiru hatta yanqati'a al-khariju summa yatawadda. Dia harus menunggu kentutnya selesai baru diperbolehkan berwudu. Wa kadzalika in kana ya'kulu lahma jazuri.
yantadiru wa la yatawaddu hatta yantahiya tsumma yatawaddu. Demikian juga ketika seorang masih menikmati daging unta, sudah selesaikan aja dulu, ya. Jangan kemudian setengah piring makan, nanti aja lah, wudu dulu, setelah itu makan lagi, nggak sah wudunya. Nah, di antara ilat kenapa makan daging unta itu membatalkan wudu, katanya daging unta itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Saya juga belum pernah ini masalahnya. Umroh lumayan nggak? Umroh yang 2 tahun yang lalu nggak pernah saya gunakan kesempatan untuk makan daging unta. Katanya bau katanya. Ya, bau menyengat. Gitu ya. Ditambah ada dalilnya. Qauluhu wasartu sabi'u min syuruti sihhatil wudu istinja'un aw istismarun qablahu. Syarat yang ketujuh, syarat wudu yang ketujuh adalah istinja atau istismar sebelum wudu. Wa yuqaddamu 'ala al-wudu'i al-istinja'u aw al-istismaru. Jadi istinja dan istismar itu dilakukan sebelum wudu. Fa imma an tutahhirul mahallu istinja'i bil ma'i aw bil istismari bil ahjar. Jadi ini pilihan. Istinja itu membersihkan keluarnya buang air besar atau buang air kecil dengan air, namanya istinja. Adapun istismar itu dengan selain air, dengan benda-benda padat, umumnya dengan batu. Kama law kharaja baulun aw gha'itun fala budda an tutahhira al mahallu qabla an tatawaddu'a bil istinja bil ma'i wa bi an taksila torfa zakari bil ma'. Jadi seorang itu misalnya kencing atau buang air besar, tempat keluarnya itu wajib dibersihkan sebelum berwudu dengan cara beristinja, membersihkan dengan air. Kalau yang keluar air kencing, cukup torfa zakari, cukup ujungnya saja. Ya, kencingnya kencing yang normal, ujungnya saja. La zakaru kullahu, tidak ke semuanya. Bahwa mahalul khariji, yaitu tempat keluarnya saja. Wakadzalika taksilu dubura bil ma'i aw bil istijmar bil ahjar. Demikian juga membersihkan tempat keluarnya buang air besar, dubur dengan air, atau istismar menggunakan batu. Kalau bahasa Jawa itu ada terjemahnya. Kalau bahasa Melayu saya nggak tahu. Cebok barangkali ya. Dengan air cebok sama. Cebok. Kalau dengan batu nggak ada ya? Ada. Kalau di Jawa ada meper namanya. Jadi membersihkan tempat keluar buang air besar dengan selain air namanya meper. Itu orang Jawa. Walil istismaru syurutun hiya. Istismar ini memiliki syarat-syarat. Di orang-orang Eropa, orang Jepang itu lebih suka dengan istismar daripada istinja. Mereka itu orang-orang yang tidak senang dengan air. Ya, dengan tisu. Ya, boleh buat pilihan saja. Mau pakai istismar atau istinja. Ya, teman saya pernah berkunjung ke Inggris itu, toiletnya nggak ada itu. Toilet buang air besar nggak ada airnya, ada tisu, bingung dia. Ya, kayak pesawat, karena nggak biasa. Hanya dia disiasati dari hotel bawa aqua besar 1,5. Jadi kalau jalan-jalan kebelet pengen buang air besar, masuk toilet, pakai air yang dia bawa itu. Karena nggak biasa pakai tisu, nggak puas. Ya, tak yakin. Al-awwal, syarat yang pertama yakuna al-istinja'u bil ahjar,
awiriha kalmanadil al-khusnati mimma yulki al-mahalla. Boleh menggunakan batu atau tisu kasar, bukan tisu basah, tisu kering yang bisa membersihkan. Syaratnya batu atau tisu kering ya, dan bisa membersihkan. Asal syarat yang kedua, antakuna al-mashatu salasan fa aktsaru munkihi wa la yabqa illa atharun yasirun la yuzilu illa al-ma'u fa yufa anhu. Syarat yang kedua adalah minimal membersihkan dengan batu atau tisu atau mungkin kain. Kalau nggak ada tisu, kain yang memang bukan pakaian ya, kain ya tidak ada pilihan, misalnya adanya cuma kain. Minimal 3 kali usapan, mashat 3 kali usapan ya. Kalau kurang tambah lagi boleh ya. Munkiyatin ya, sampai betul-betul yakin membersihkan. Kalaupun sudah berusaha 3 kali, ada mungkin sisa sedikit sekali dan tidak bisa hilang sama sekali dengan tisu, kecuali dia akan hilang dengan air misalnya, maka fayu'fa anhu, termaafkan ya. Sudah berapa kali sampai tisunya habis kok masih aja gitu ya, masih baru ya, kalau boleh buat, dia sudah memenuhi syarat minimal 3 kali. Wala yazi'u mashatan wala mashataini wala anqa bihima al-mahalla. Tidak sah menggunakan batu. Kalau batu terserah, minimal 3 permukaan. Satu batu boleh 3 permukaan yang berbeda. Batunya berarti harus besar. Kalau batunya kecil berarti minimal 3 batu. Batunya besar, sebesar ini, wah ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa 6 kali bolak balik ya, berarti harus tahu tekniknya kan begitu. Di tempat kami di kampung saya memang pernah terjadi kemarau yang sangat panjang. Mau tak mau harus istisma. Daerah Gunung Kidul yang susah air, berarti mereka harus paham fikih istisma. Kalau nggak ada air susah, berarti harus pakai batu, pakai kain, pakai daun, pakai kayu, pakai tisu, ya. Yang tidak boleh pakai kotoran atau pakai tulang, nggak boleh. Asal isu syarat yang ketiga, ada yang ta'adda al-kharijul mawdi al-adati, yang keluar tidak melewati kebiasaan. Apa maksudnya? Falau intasarul baulu ila khosfata zakari fala yazi'u al-istinja'u bil ahjar bal labuda minal istinja'i bil ma'i. Ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang ketika kencing dia tidak lancar, tidak memancar, tapi dia menetes, akhirnya mengenai bagian organ lainnya, menyebar ya. Nah, yang seperti ini harus istinja, tidak boleh istijmar. Wa kadzalika law tazawwaja al-khariju as-safhataini fala yazi'u al-istinja'u bil ahjar. Demikian juga yang keluar ini adalah buang air besar sampai mencapai 2 belahan pantatnya. Biasanya karena apa ini? Mencret biasanya. Ya, dia tidak padatan tapi cairan, nyebar kemana-mana. Ya,
sampai dua pantatnya kena, sampai kena kaki lagi, ya. Maka ini istijmarnya tidak bisa. Dia harus istinja dengan air, ya. Berikutnya wasatu saminu, syarat yang ke-8. Syarat wudu yang ke-8 min syuruti sihhatil wudu. Tuhuriyatu ma'in, airnya suci. Air yakunul ma'u tahiran, air yang suci dan mensucikan. Falau tawadda'a bima'in najasin lam yasihha al-wudu. Jika seseorang berwudu dengan air yang mengandung najis, wudunya tidak sah. Di annal ma'a najasa la yurfa'u bihi al-hadasu. Air najis, air yang mengandung najis, hadasnya tidak akan bisa dihilangkan. Berikutnya wa ibahatu, airnya statusnya harus halal. Air yakunul ma'u mubah, airnya itu air yang didapatkan dengan cara yang halal. Airnya suci dan harus halal. Bimakna ya tawaddu bima'in mubahin. Kalau tawaddu bima'in maghsubin fayara al-muallifu wa huwa madhhabul Hanabilah ada sihhatil wudu. Penulis ini berpendapat jika seseorang berwudu dengan air hasil curian, ya, ngambil tanpa izin, namanya mencuri, ya. Penulis berpendapat tidak sah wudunya, dan ini juga mazhab Hambali. Fal ma'u tahirun laisa binasir lakinnahu muharramun maqsubin, lakinnahu muharramun maqsubun ghairu mubahin fala yasilu al-wudu bihi. Wa minal ulama, sebagian ulama yang lain man qala berpendapat yasihu al-wudu, wudunya sah. Wudunya sah walaupun menggunakan air curian, ya, ngambil dari jalur ilegal, ada saluran PAM gitu ya, nyuri di tengah-tengah, ya kan? Nyuri di tengah-tengah dan dia nggak bayar, ya kan? Sebagian ulama mengatakan wudunya tetap sah ma'al ismi walaupun berdosa. Dosanya dosa karena tadi mengambil air dengan cara yang tidak halal. Falahu sawabul wudu'i wa salatu alaihi ismul ghusbi. Ia tetap mendapatkan pahala dari amalan wudunya, demikian juga sholatnya, dan ia mendapatkan dosa karena perbuatan mengambil air dengan cara yang gosok, dengan cara yang tidak halal. Demikian juga status sholat di atas tanah hasil rampasan. Di kalangan para ulama terjadi khilaf, silang pendapat. Jadi masjid dibangun di atas tanah yang statusnya diperselisihkan, belum jelas kehalalannya, atau mungkin hasil rampasan, atau memberi tanah dibangun masjid, uangnya hasil nyolong, hasil maling. Ini juga sama, diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Al-Fauzan beliau mengharamkan, harus dirobohkan masjid. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yasihu al-wudu bihi ma'al ismi. Wudunya sah walaupun dia berdosa, salatnya sah walaupun dia berdosa. Bagi orang yang tidak tahu ini masjid hasil rampasan atau bukan, dia tidak tahu, ya, diberikan wudu karena nggak tahu. Yang berdosa yang membangun masjid itu hasil rampasan. La yaqbalullahu sholata
Bighairi tuhur, Allah tidak akan menerima salat tanpa wudu, dan sedekatan, Allah tidak akan menerima infak min hulul, dari hasil curang, dari hasil maling, dari hasil curi, dari hasil korupsi dan seterusnya. Tapi yang paling aman adalah keluar dari perbedaan tadi, wudu menggunakan air yang halal, sholat di atas tanah yang halal, keluar dari perselisih. Ya, masjid masih banyak kok. Masjid masih banyak yang halal, ya, yang jelas yayasannya, jelas amanah, bisa dipertanggungjawabkan, jejak rekamnya masih banyak, ya kan? Kalau memang itu diragukan, tinggalkan saja. Kondisi orang yang berbuat zalim itu ada dua macam. Kalau memang dia berbuat zalim karena sebenarnya dia nggak pernah berbuat zalim, ya karena hilaf saja, karena keadaan saja yang dia memaksa berbuat zalim. Orang yang seperti ini pantas untuk dimaafkan. Tapi sekali dimaafkan berikutnya nambah lagi, berbuat zalim lagi, malah tambah parah. Orang yang seperti ini kata orang nggak boleh, dia harus dihukum supaya supaya dia tidak berbuat zalim lagi kepada orang lain. Orang yang seperti ini sulit untuk meminta maaf. Saya ketemu dengan orang yang saya zalimi, senyum-senyum saja, itu biasa-biasa saja, gampang sekali dia. Padahal orang yang zalimi nggak tahu itu urusan batin, ya. Kalau tidak ada lafaz memaafkan, kan jelas secara fikih. Apalagi yang diambil aset milik orang banyak, ini berbahaya lagi. Berarti harus satu-satu ditanya nanti di hadapan Allah. Harus satu-satu ditanya-tanya. Ini uang sumbangan siapa? Si A, si B, si C. Ikhlas nggak kamu? Ini uang ini diambil oleh si fulan. Karena nggak ada kejelasan di akhirat, jangan disidang. Berat. Ya. Kemudian wasartul tasi'u, syarat yang ke-9 min syuruti sihhatil wudu, ijaratu ma yamna'u wusulahu ila basarati. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, yakni ijaratu ma yamna'u wusulana il wudu ila basarati kal azini, seperti adonan, ya, adonan nempel di kulit, airnya tidak sampai ke kulit. Pada budaan yuzal lah, wajib untuk dibersihkan adonannya dulu, lilin misalnya atau pung. Ya. Wakada al-manakiru fi adhafir ba'din nisa, demikian juga cat kuku minikur pada kuku-kuku sebagian wanita, cat kuku sintetis. Fahiya tasna'u tobokatan lalu dari ijaratiha qabla wudu, yang melapisi kukunya wajib dihilangkan dulu sebelum berwudu. Fa illam tuzal lam yasihha al-wudu, jika tidak dihilangkan wudunya tidak sah. Li'annahu yalki juz'un lam yasilhu al-ma, karena airnya tidak sampai. Wa amal hinal, adapun pewarna dan yang alami dari tanaman, dan itu airnya tetap tembus, ini tidak mengapa. Waduhnu, demikian juga lemak yang berasal dari kulit. Fala yamna'u wusulana ila basar, tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Wasartul asyir, syarat yang ke-10, dulu waktin alaman hadatsu daimu li fardhi, dia wudu menunggu waktu sholat masuk, karena dia punya kelainan hadasnya tidak berhenti. Man hadasu daimun la yasihu al-wudu minhu hatta yadkhula waktu sholat. Jadi dia tidak boleh berwudu kecuali menunggu waktu sholat masuk, kencing terus. Atau kalau perempuan darah penyakit keluar terus, dia nggak boleh berwudu kecuali setelah adzan masuk baru diperbolehkan wudu. Itu pun dia harus menutup keluarnya hadas dengan kain, kalau sekarang mungkin dengan pembalut. Ya.
Kemudian penjelasan dari penulis, wa anna idza kana hunaka waqtun yanqati'u fihi hadatsuhu fa naqulu lahu, misalnya ada sesaat hadasnya berhenti dan berhentinya hadas ini di awal waktu. Misalnya antara azan dan iqamah kan ada jeda ya, 10 menit atau 15 menit. Hadasnya berhenti pas setelah azan gitu. Ya. Dan dikhawatirkan kalau dia tidak segera berwudu akan keluar lagi. Tahayyan hadzal waqta wa tawaddu'a wa sholli walau fatatkal jamaah. Masa segera yang berwudu, dibersihkan dulu tempat keluarnya kencing, segera dia berwudu dan sholat saat itu juga, walaupun dia tidak ikut sholat berjamaah. Li aina sholal jamaah wajibatun wal wudu syartun fi sihhati sholat. Sholat jamaah itu sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Penulis mengatakan wajib. Sedangkan wudu itu adalah syarat. Kaidah fikih. Wa syartu muqaddamun 'alal wajib. Syarat itu wajib didahulukan dari yang wajib. Ini kaidah fikih. Seandainya penulis tetap memilih sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib hukumnya, kalau dia sholat di rumah berdosa tanpa ada uzur, katakanlah wajib gitu ya. Sementara yang bersangkutan punya penyakit sering keluarnya kencing, ada saat-saat tertentu berhenti pas adzan ya, 5 menit, segera dia bersihkan kemaluannya, segera dia berwudu, segera sholat, dan tidak perlu menunggu sholat jamaah. Karena tadi kaidahnya apa? Asyartu muqaddamun 'alal wajib. Syarat itu lebih dipentingkan daripada yang wajib. Jadi ada orang yang tidak bisa sholat berjamaah ke masjid karena tadi punya hadas terus-menerus. Sudah selesai terkait syarat-syarat wudu. Berikutnya furudul wudu. 3 menit lagi, baik. Diskusi ya. Saya tutup dulu.